sekarang kita coba upload untuk uh, aplikasinya ya. Kita upload untuk datasetnya. Sekarang kita coba menggunakan dataset. Saya punya dataset tentang KKN teman-teman. Ini adalah dataset dari platform Twitter atau platform X ya. Sekarang kita coba analyze. Nah, ini adalah hasil dari analisisnya teman-teman. Jadi dataset yang tadi saya gunakan itu kurang lebih banyaknya ada 200 tweet. Nah, itu isinya ngebahas tentang IKN teman-teman ya. Itu data diambil saya ngambil tahun 2021 gitu. Nah, ini adalah hasil. Jadi ini teman-teman boleh ganti dengan datanya teman-teman masing-masing gitu ya. Ini kita juga bisa filter. Kalau kita pengen lihat nih data positifnya, terus kemudian data negatifnya gitu ya. Nah, ini kita bisa gitu, ataupun yang netralnya. Ya. Oke, itu dia teman-teman contoh aplikasi yang akan kita buat nantinya. Gitu. Yang paling penting di sini adalah kalian paham dari sisi alur backend-nya teman-teman, dan juga antara backend ke front end yang di sini. Untuk CSS ini sebelum untuk hanya tampilan aja ya, yang kalian bisa sesuaikan lah ya selera gitu. Kalau misalkan kalian di tampilan itu pengen ada image atau apa, itu bisa kalian tambahkan. Nah, sekarang kita coba bahas dulu di sini untuk backend-nya ya. Kita coba scroll ke atas. Nah, di sini ada beberapa library ya yang kita import di sini. Yang pertama di sini tentunya Flux-nya ya. Dari kemarin yang kita belajar untuk penggunaan Flux, nah ini kita butuh Flux. Terus kemudian kita juga di sini render template. Dan template ini dia untuk rendering HTML, dan ini untuk request ya. Ini bagian package dari Flux juga, makanya dia dipanggil di sini. Ini request ini juga dia untuk kita mendapatkan atau menggunakan metode request kayak semacam post get gitu ya. Maka kita butuh request. Terus kemudian selanjutnya di sini ada library Pandas ya. Pandas itu digunakan untuk mengelola data atau menampilkan data dalam bentuk table atau data frame. Lalu kemudian di sini ada library array, ini regex ya, atau regular expression untuk memanipulasi teks. Nah, nanti ini bisa kita pakai untuk data cleansing gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga untuk tipe library string-nya, ini modul string untuk memproses karakter seperti tanda baca. Terus kemudian di sini tentunya torch ya, kita butuh. Ini digunakan untuk memproses sensornya dan model machine learning. Lalu kemudian pastinya kita butuh library transformers, di mana di situ kita untuk memanggil tokenize. Terus kemudian juga untuk model sequence classification-nya gitu. Nah, ini untuk nanti digunakan analisis sentimennya. Terus di sini saya juga pakai NLTK teman-teman ya. Tapi sebetulnya ini opsional ya. Kalau kalian nggak pakai NLTK, ini juga nggak masalah ya teman. Gitu. Jadi ini opsional. Tapi kalau saya pakai NLTK untuk melakukan data preprocessing-nya nanti gitu, saya gunakan. Itu juga di sini ada sastrawi juga, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita selesai nih panggil library yang kita butuhkan, di sini kita mulai inisialisasi aplikasi Flux-nya ya, seperti yang sebelumnya kita sama-sama praktekkan ya. App sama dengan Flux atau surname. Kemudian di sini kita memanggil modelnya. Di sini kita membuat sebuah objek ya. Di sini namanya tokenizer ya. Terus kemudian di sini barulah kita panggil nih function-nya dari transformer ya, di sini tadi yang udah kita panggil di atas ya, bertokenizer ya. Nah, ini yang kita gunakan. Terus kemudian kita juga buat objek model. Di sini di dalamnya adalah model dari birth for sequence classification-nya. Terus kemudian selanjutnya di sini kita buat nih beberapa function untuk pre-processing text-nya. Nah, di sini ada cleansing text-nya. Di sini kita bikin beberapa kondisi ya di sini itu untuk menghapus mention, karena kan di sini kalau saya contoh untuk
datasetnya itu menggunakan data tweet ya atau X ya sekarang. Pastinya di situ ada mention gitu ya atau tanda @ terus juga di sini menghapus tanda hashtag ya, terus kemudian juga menghapus retweet ya atau tulisan RT seperti ini dan seterusnya. Kenapa ini dihapus? Karena memang kalimat atau kata ini kan tidak bermakna ya, kayak misalkan mention gitu ya, nah, dia nggak memiliki makna. Kalau misalkan ini nggak dihapus, maka takutnya nanti akan mempengaruhi kualitas dari hasil analisisnya, maka kita bersihkan dulu gitu. Kita ke bawah, di sini ada cache folding. Nah, sebelum atau sesudah ya dibersihkan, ini juga kita butuh untuk disamaratakan ya, diseragamkan untuk jenis teksnya itu jangan huruf besar kecil ya, tapi dibuat huruf kecil semua. Terus kemudian di sini ada tokenizer ya, ini menggunakan LTK ya teman-teman. Itu tokenizernya ini memisahkan teks menjadi daftar kata gitu ya. Terus kemudian ada filtering text, di mana di sini untuk mengambil daftar stop word nih dari bahasa Indonesia untuk menghapus stop word. Oh ya, ini kan nanti ada pembahasan terkait stop word. Terus kemudian di sini ada juga token ya. Nah, ini nanti akan saya bahas di video yang berbeda ya teman-teman. Karena ini nanti pembahasannya tersendiri dan cukup panjang. Nah, ini masuk ke dalam materi NLP. Kalau di sini kita fokus untuk bahas sentimen analisisnya aja gitu ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya ada streaming text. Nah, ini juga nanti saya bahas di materi NLP. Nah, streaming text ini dia membuat sebuah objek streamer factory dan juga menggunakan streamer dari sastrawi yang tadi kita buat di sini ya. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini ada function juga to sentence. Sentence ini digunakan untuk mengubah daftar kata kembali menjadi kalimat. Jadi setelah dibersihkan, setelah ditokenisasi gitu ya, nah berikutnya itu akan kembali dibentuk lagi menjadi sebuah kalimat yang dia tuh udah clean gitu ya, udah bersih. Lalu kemudian di sini barulah dipanggil nih function-function yang udah kita buat di atas. Sini kita bikin function lagi namanya preprocessing text, yang di dalamnya ini kita juga panggil beberapa function yang udah kita buat di atas gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahap preprocessing ya. Terus selanjutnya di sini kita membuat fungsi lagi untuk prediksi sentimen menggunakan model BERT nih. Nah, di sini kita buat fungsi namanya predict sentiment. Terus kemudian input ini objeknya. Terus kemudian tokenize ya, tokenizer dari si Indobert ya teman-teman. Lalu kemudian di sini dia untuk mengubah menjadi tensor. Nah, ini udah ada ya komennya. Semoga ini bisa memudahkan buat teman-teman untuk komennya saya berikan di tiap baris kodenya. Terus kemudian di sini kita bikin objek atau variabel output. Sini dalamnya kita panggil model ya. Model itu yang tadi di atas ya. Isinya itu model sequence classification. Terus model ini memproses input nih. Input ini adalah ini ya. Variabel ini yang isinya itu adalah data teks yang di atas di sini nih. Data yang udah dibersihkan gitu ya. Nah, itu. Oke, terus kemudian selanjutnya di sini ada outputnya gitu, mendapatkan hasil prediksi dari layer terakhir. Terus kemudian di sini predict class. Nah, ini mengambil data prediksi dengan probabilitas tertinggi. Lalu kemudian selanjutnya kita membuat sebuah daftar label nih sentimen sesuai dengan output model. Kan ada 3 ya. Itu ada negatif, netral, dan positif gitu di sini. Nah, lalu kemudian memastikan prediksi tidak keluar dari rentan label. Jadi jangan sampai, atau kita di sini memastikan agar data yang sudah proses itu memang dia berada dalam 3 kategori gitu. Nah, di sini buat kondisi jika predict class atau hasil dari predict class ini yang ini ya, variabel ini. Nah, ini maka dia akan mengembalikan label sentimen sesuai dengan prediksi. Nah, ini yang dipanggilkan ini ya. Terus kemudian kalau di luar dari 3 ini maka dia akan ada muncul tulisannya itu nanti tidak diketahui gitu ya kalau di luar dari ini.
Terus kemudian selanjutnya ini kan udah kita bikin prosesnya nih backend. Jadi ini adalah bagian yang memproses datanya. Lalu kemudian selanjutnya di sini adalah bagian untuk mengambil hasil dari pemrosesan yang sudah dilakukan di atas, dari mulai tokenisasi atau preprocessing teks sampai hasil prediksi dan labeling gitu ya. Nah, di sini kita membuat root-nya nih, root utama. Karena kita cuma satu halaman, maka di sini kita di root utama di sini hanya slash aja gitu ya. Dan di sini kita buat metodenya ada dua, ada get dan ada post. Lalu kemudian kita buat function dengan nama index ya. Nah, ini di halaman pertama. Terus kemudian selanjutnya di sini kita membuat sebuah kondisi ya. Jadi jika form menerima file CSV dari user gitu ya, maka ini akan mengambil file yang diupload. Gitu. Lalu kemudian di sini membaca file CSV dan mengubahnya menjadi data frame. Lalu kemudian di sini memastikan file CSV memiliki kolom tweet ya. Dan di sini jika ada kolom tweet maka dia di sini akan ditampilkan. Ya. Kalau misalkan dia tidak ada kolom tweet, maka di sini akan ada pesan error nih, CSV harus memiliki kolom tweet gitu. Terus kemudian di sini selanjutnya melakukan preprocessing pada setiap tweet di kolom tweet. Nah, di sini ya clean tweet. Clean tweet ini adalah hasil dari data yang sudah di cleaning di sini teman-teman yang di atas gitu. Makanya dipanggil di sini clean tweet. Ya. Ini nanti disimpannya di sini. Nah, kemudian melakukan assignment pada teks yang sudah dibersihkan. Di sini sentiment. Terus kemudian ini kolom sentiment teman-teman, ini kolom sentiment. Terus kemudian di sini kolom clean tweet yang ini. Ya. Dan di sini dipredik gitu ya. Nah, ini kemudian menghitung persentase setiap sentimen untuk membuat pie chart. Pie chartnya, dan di sini udah ditentuin nih ada 3 label, ada positif, negatif, dan netral. Nah, lalu kemudian selanjutnya di sini membuat rangkuman hasil analisis sentimen. Ini ada rangkumannya nih yang nanti dia akan muncul di bawah pie chart. Jadi di sini kondisinya ya summary ya. Ini variabel summary, di sini ada menghitung jumlah positifnya berapa persen, terus kemudian jumlah negatifnya, dan juga di sini ada jumlah netralnya gitu. Dan kemudian di sini menampilkan hasil di halaman web dengan data sentimen di pie chart. Nah, ini adalah untuk menampilkan si pie chartnya gitu ya. Dan selanjutnya di sini adalah jika pie chart ini belum ada data sama sekali gitu ya. Ini defaultnya gitu teman-teman. Oke, itu aja ya mungkin untuk bagian backend-nya. Lalu kemudian di bagian front end, nah di sini seperti yang kemarin ya, ini cara panggil CSS-nya. Lalu kemudian di sini kita ada button analyze. Analyze ini ya tipe datanya itu tipe submit ya gitu. Jadi ini yang nge-submit file CSV yang nanti diterima gitu ya. Nah, ini file CSV-nya itu di upload di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini untuk analyze-nya, dan ini adalah button reset gitu. Nah, terus kemudian di sini adalah hasil, kita menampilkan hasil yang dari backend ini teman-teman, dipanggil result ya di sini. Terus kemudian ini juga variabel summary, yang ini yang di backend ya. Nih, nah summary. Nah ini makanya dipanggil di sini. Terus kemudian juga ini untuk filternya ya. Nah ini untuk filter yang drop down itu. Nah di sini ada positif, ada negatif, ada netral. Oh iya, ini kan di sini juga ada value-value-nya, ini adalah harus sesuai dengan labeling yang di sini ya teman-teman ya. Gitu. Kalau misalkan nggak sesuai, misalkan P-nya besar nih, nah dia nggak akan berpengaruh nanti, nggak akan berfungsi nanti filternya. Jadi harus disamakan untuk value-nya. Terus kita ke bawah lagi di sini. Nah ini adalah untuk tabelnya nih, yang menampilkan data yang sudah di analisis gitu ya, nanti ditampilkan di sini.
yang bisa di filtering gitu ya. Ini raw data. Raw data. Lalu kemudian di sini kita membuat sebuah JavaScript-nya nih di sini nih. JavaScript ini sebenarnya untuk si pie chart-nya teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Ini ada pie chart ya. Terus kemudian di sini ada labelnya positif, negatif, dan netral. Ini untuk warnanya teman-teman. Nah, ini adalah pie chart data. Ini itu diambil dari sini nih ya, pie chart data. Nah, dari sini. Nah, pie chart data kan dia akan menerima data dari sini nih gitu, ya. Nah, kemudian di sini dipanggil nih variabel pie chart data gitu. Terus kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah untuk JavaScript untuk filteringnya ya. Filteringnya di sini. Terus kemudian ke bawah lagi. Nah, ini untuk reset ya. Untuk reset formnya. Untuk button reset. Nah, ini juga JavaScript-nya gitu. Oke, itu aja sih teman-teman. Penjelasan codingannya kalau CSS kayaknya nggak harus ya, karena ini beda lagi sih, kayak karena nggak berpengaruh banget ya untuk proses development dari model machine learning-nya gitu. Jadi yang benar-benar lo yang harus didapat itu ya hanya hubungan antara front end dan back end-nya aja gitu ya. Sebenarnya dalam front end ini kalian itu memanggil pertama kalian menangkap dulu ya filenya di sini nih, file upload ya, file uploadnya. Nah, di sini lo kemudian ada button submit gitu, analyze. Ada button di sini ada button reset. Lalu kemudian selanjutnya ini kalian hanya memanggil variabel atau objek yang sudah kalian buat di sini. Kayak contoh misal di sini nih, kan kalian pengen nampilin misalkan hasil ya, summarize gitu di bagian front end. Nah, ini kan summarize-nya kan. Nah, summary maka harus dipanggil di sini. Nah, ini akan tampilnya adalah yang dari sini. Data yang di sini tuh kalau pengen ditampilin di halaman web maka kalian harus panggil di sini. Gitu. Nah, ini kalau misalkan tampil nanti tulisannya itu bentuknya tulisan biasanya, teks biasa. Makanya dia pakai tag T. Kalau kalian pakai tag yang lain misalkan H1, H2 atau H5 misalkan, ini kalian cukup ganti aja. Cuman di sini cara pemanggilan di objek itu seperti ini. Gitu ya. Itu aja sih sebetulnya yang perlu dipahami logiknya gitu ya. Jadi kalian bisa panggil hasil dari analisisnya itu berdasarkan nama variabelnya gitu. Tapi variabelnya juga nggak semua variabel yang kalian panggil itu muncul semua ya. Kalau variabel itu hanya isinya pemrosesan ya nggak akan ada yang ditampilkan gitu. Kalau ini kan dia summarize ini di hasil dari pemrosesan kan, maka ketika dipanggil di sini ya hasil pemrosesan itulah yang muncul gitu di sini gitu. Oke, itu aja teman-teman, semoga membantu ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.